Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Mengenali ciri fabel. Apakah kalian pernah membaca cerita nasihat si angsa tua? Lebah si gudang madu? Singa, gajah, dan rubah? Atau kancil dan buaya, atau Simba singa yang bijaksana. Nah, itu semua merupakan cerita fabel. Jadi, apa yang dimaksud dengan fabel? Pengertian fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. Ciri fabel yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Yang kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. Ciri yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Ciri yang keempat, cerita fabel merupakan cerita fiksi yang memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Ciri yang kelima, fabel menggunakan latar alam, biasanya seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri yang keenam, ciri bahasa yang digunakan fabel yaitu kalimat naratif yang berupa peristiwa. Misalnya, katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Kemudian menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Jadi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Selanjutnya, ditinjau dari kemunculan pesan, fabel dibedakan menjadi dua, yaitu fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Alur fabel dimulai dari pengenalan, mulai munculnya masalah, kemudian masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Eksplisit adalah penyampaian secara langsung, di mana isi dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat dipahami secara langsung. Mari kita baca cerita fabel yang berjudul Belalang Sembah. Belalang Sembah. Suatu hari, di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka, para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari, belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun, sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun.
Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut, lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. "Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian?" Sang semut menjawab, "Kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba." Lalu sang belalang kaget. "Musim dingin?" kata sang belalang dengan kagetnya. "Kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu," kata sang belalang. Semut tak menghiraukan belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan.